بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaifiyat atau tata cara salat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada malam hari ini kita melanjutkan materi kita dengan tema Ma la yasihhu fihi hadis min kitabis salat. Ma la yasihhu fihi hadithun min kitabis salat. Apa artinya? Perkara-perkara yang tidak ada hadis sahih di dalamnya dari kitab salat. Yang mengatakan la yasihhu fihi hadis, tidak ada hadis yang sahih di dalamnya, ini bukan saya tapi para ulama. Hanya saya sekedar menukil saja dari perkataan para ulama. Dan ada beberapa poin yang cukup banyak karena waktu kita cukup terbatas, maka insyaallah malam ini akan saya sampaikan secara cepat saja. Semoga bisa selesai semuanya. Nah, masalah yang pertama adalah at-talaffuz bin niyah, yaitu melafalkan niat. Melafalkan niat ini tidak ada satupun hadis yang sahih yang bicara tentang masalah itu. Dan melafalkan niat ini termasuk kekhususan di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak ada. Melafalkan niat ini termasuk mafarid atau sesuatu yang tersendiri adanya di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali semuanya tidak ada yang melafalkan niat di dalam salat. Maka kata Ibnu Qayyim bahwasanya melafalkan niat ini sebenarnya bukan merupakan perkataan Imam Syafi'i, tapi murid-muridnya Imam Syafi'i salah di dalam memahami kalimatnya Imam Syafi'i sehingga mereka mengatakan adanya melafalkan niat. Masalah yang kedua, tarku raf'il yadain fi ghairi takbiratul ihram, yaitu tidak mengangkat tangan selain takbiratul ihram saja. Ini juga tidak ada hadis yang sahih di dalamnya. Adapun tema-tema yang saya sampaikan pada malam hari ini kebanyakan diambil dari kitabnya Ibnu Qayyim yang berjudul Zadul Ma'ad. Kita bisa melihatnya di dalam Al-Maktabah Asy-Syamilah. Kita mempunyai kitab namanya Zadul Ma'ad atau disebut juga dengan kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu. Dan di sini kita ketik Zadu Al-Ma'ad. Ini adalah judulnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Penulisnya adalah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, biasanya disingkat menjadi Ibnu Qayyim. Ini penulisnya kitab Zadul Ma'ad. Maka kalau ingin mengetahui rujukan dari apa yang saya sampaikan, silahkan lihat pada kitab Zadul Ma'ad. Di sana insya Allah masalah-masalah ini sudah beliau sampaikan. Ya, tidak hanya dalam Zadul Ma'ad saja, tapi kebanyakannya saya ambil dari kitab tersebut. Sehingga yang sesuai sunnah bahwasanya mengangkat tangan itu tidak hanya takbiratul ihram, tapi setiap gerakan yang kemarin sudah kita jelaskan kapan saja kita mengangkat tangan. Ada hadis yang mengatakan Nabi itu angkat tangan di takbiratul ihram, setelah itu tidak mengulanginya lagi. Ini hadisnya tidak sahih. Masalah yang ketiga, an-nahyu an raf'il yadaini fi shalah. Larangan mengangkat tangan saat salat. Ini juga tidak ada hadis yang sahih. Bahkan yang sahih sebaliknya, yaitu Nabi selalu mengangkat tangan dalam gerakan-gerakan salat beliau. Maka larangan mengangkat tangan dalam salat ini sama sekali tidak sahih. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin, termasuk mazhabnya siapa? Orang-orang Syiah yang mereka tidak mau mengangkat tangan pada saat salat, bahkan menganggap mengangkat tangan pada saat salat itu membatalkan salat. Nah, kalau ada orang Syiah kemudian mengangkat tangan pada saat salat, itu dianggap sebagai taqiyah saja untuk menyembunyikan kesyiahan dia sehingga supaya tidak diketahui sebagai orang Syiah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan hadis-hadis yang melarang mengangkat tangan saat salat semuanya hadis yang batil. Masalah yang keempat,
Raf'ul yadain 'inda kulli raf'in wa khafdin. Mengangkat tangan setiap gerakan naik atau turun di dalam salat. Naik itu misalnya dari rukuk menuju i'tidal, nilai naik. Turun itu misalnya dari i'tidal menuju kepada sujud. Nah, mengangkat tangan setiap gerakan dari awal sampai akhirnya itu ada hadisnya. Akan tapi menurut para ulama adalah tidak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Cuman saya harus jujur bahwasanya Ibnu Hazm, seorang ulama mazhab Zahiri, mengatakan hadisnya sahih. Sehingga menurut Ibnu Hazm disunahkan kadang-kadang kita itu salat kita dari awal sampai akhirnya semuanya mengangkat tangan setiap kali gerakan. Bahkan dari sujud menuju kepada duduk, di antara dua sujud itu mengangkat tangan. Kemudian dari duduk, sujud lagi, angkat tangan lagi, dan seterusnya sampai akhir. Itu disahihkan oleh Ibnu Hazm, akan tapi kebanyakan para ulama mendhaifkannya. Sehingga jangan merasa heran kalau ada sampai sekarang para masyayikh yang mereka itu sholatnya selalu mengangkat tangan baik naik atau turun di dalam sholatnya. Termasuk guru saya sendiri dari Sudan, namanya Syekh Naji Al-Baqir. Nah, beliau pernah saya lihat sendiri ketika beliau mengajar kami di Ishkarima. Maka dari awalnya sampai akhirnya sholat itu mengangkat tangan terus. Dan memang karena beliau menganggap bahwasanya hadisnya sahih. Enggak ada masalah untuk beliau, akan tapi kita ambil apa yang disampaikan oleh kebanyakan para ulama. Nah, menurut para ulama bahwasanya hadis itu sebenarnya ada, akan tapi rawinya salah dalam menyampaikannya. Silahkan dilihat di dalam papan, di situ sudah saya tuliskan. Ghalatar rawi, perawi hadis itu salah. Min yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin, dari kalimat yang seharusnya berbunyi yukabbir, bertakbir, fi kulli raf'in wa khafdin, setiap kali naik atau turun, ila berubah menjadi yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua telapak tangannya, kulla raf'in wa khafdin, setiap kali naik dan turun. Jadi hadisnya ada, tapi bukan mengangkat tangan, akan tapi bertakbir setiap kali naik, setiap kali turun, itu selalu bertakbir. Kalau itu sahih, ya, dari awal sampai akhir memang kita selalu takbir ketika kita berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Bahkan ketika kita membaca surat Al-Alaq misalnya, kemudian kita ingin sujud tilawah, nah ini juga pakai takbir ya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena gerakan ini. Kemudian setelah sujud tilawah selesai, kemudian kita bangkit lagi kepada berdiri, ini juga takbir lagi. Kenapa? Ya karena gerakan tadi, karena naik atau turun. Maka itu sahih. Masalah yang kelima, an-nahyu 'anil qabdi fi shalah, larangan menggenggam tangan pada saat salat. Tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Bahkan yang benar seperti yang sudah kita contohkan kemarin, boleh mengangkat tangan seperti ini, meletakkan gini atau menggenggamnya begini. Ya, semuanya adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang melarang semuanya sahih. Semuanya dhaif. Masalah yang keenam, tarkul qabdi fi shalah. Tidak menggenggam tangan saat salat. Maksudnya tidak mau menggenggam tangan saat salat. Nah, ini juga tidak ada hadis yang sahih di dalamnya. Kalau yang tadi larangan, kalau ini tidak mau, berbeda ya, tapi hampir sama isinya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam hal ini tidak ada satupun sunnah Nabi yang warid atau yang diriwayatkan. Masalah yang ketujuh, al-jahru bil basmalah, mengeraskan bacaan basmalah. Ini termasuk perkara yang dikatakan oleh Imam Daruqutni tidak ada satupun hadis yang sahih di dalamnya. Tapi kemarin sudah saya sampaikan kepada jamaah bahwasanya pada saat kita membaca basmalah itu boleh menjaharkan, boleh mengsirkan. Akan tapi mensirkan itu lebih kuat hadisnya atau lebih kuat derajat hadisnya. Sehingga kita boleh menjaharkan, boleh mensirkan, tapi sebaiknya selalu atau lebih sering untuk mensirkan. Akan tapi menurut Daruqutni enggak ada hadis yang sahih dalam masalah ini. Kalau Syekh Ibnu Baz mengatakan ada yang sahih hadisnya, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh beberapa ulama. Akan tapi Imam Daruqutni mengatakan enggak sahih dalam hal ini. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang pendapat yang mengatakan hadis menjaharkan bismillah sahih, ada yang mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam menjaharkan bismillah. Nah, dalam hal ini mana yang lebih kita menangkan? Apakah Ibnu Khuzaimah yang mensahihkan hadis ini? Demikian juga Imam Nasa'i yang mensahihkan hadis ini, ataukah Imam Daruqutni yang mendhaifkan hadis ini? Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i. Kenapa? Pertama, karena mereka berdua. Sementara Ad-Daruqutni bersendiri mendhaifkan. Yang kedua, karena Daruqutni ini termasuk ulama yang mutasyaddidin, yang terlalu keras di dalam
memberikan persyaratan hadis yang sahih. Sehingga ada beberapa hadis yang di dalam Sahih Bukhari itu dinilai dhaif oleh Al-Imam Ad-Daruqutni karena terlalu terlalu mutasyaddid atau terlalu ketat di dalam memberikan persyaratan hadis yang sahih. Masalah yang kedelapan, an-nahyu 'anit ta'mini fi shalah. Larangan mengucapkan amin pada saat salat. Ini juga tidak ada hadis yang sahih. Ada sebagian mazhab memang amin itu tidak dibaca di dalam salatnya. Ada yang membacanya sir saja, ada yang tidak membacanya sama sekali. Mensirkan juga tidak, menjarkan juga tidak. Nah, hadis-hadis yang melarang amin di dalam salat itu semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Bahkan yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan amin sehingga didengar oleh shaf yang di belakang beliau, yaitu shaf yang pertama. Masalah yang ke-9, qira'atu suratin muayyanah fil fariidah siwal jum'ah wa fajriha wal idain. Membaca surat tertentu di dalam salat-salat fardu selain 3 salat ini. Ini tidak ada yang sahih hadisnya. Tapi kalau 3 salat ini hadisnya sahih. Salat Jumat hadisnya sahih, yaitu Nabi membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun, atau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Atau subuh untuk hari Jumat, yaitu Nabi membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan atau Ad-Dahr. Atau salat Idain. Nah, salat Idain sama dengan salat Jumat, yaitu Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Atau juga surat yang lainnya. Nah, itu adalah 3 salat wajib yang bacaan-bacaan tertentunya sahih. Tapi kalau salat-salat wajib yang lain, bacaan-bacaan tertentunya tidak ada yang sahih sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita bebas mau baca apa saja. Tapi demikian juga salat Jumat, salat subuh pada hari Jumat, dan salat Idain, ini kita membaca apa saja juga bebas ya. Cuman kalau kita membicarakan masalah hadis, apakah ada hadis yang menentukan bacaan-bacaan tertentu yang dilakukan oleh Nabi? Ada, dan itu hadisnya sahih. Kemudian mungkin ada pertanyaan, di sini kan judulnya membaca surat tertentu dalam salat fardu selain 3 salat ini tidak ada yang sahih gitu ya. Nah, kenapa salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha dimasukkan di dalam salat yang fardu? Jawabannya adalah karena ini merupakan pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan salat Idul Fitri, Idul Adha adalah wajib, bukan sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan berdosa. Apa dalilnya wajib? Karena salat Idul Fitri dan Idul Adha ini bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat kita. Kalau ngepasi antara salat Idul Fitri dengan hari Jumat, maka kalau kita sudah salat Idul Fitri, maka kita tidak wajib ikut Jumatan di masjid. Tapi kita menggantinya di rumah menjadi zuhur. Nah, sebuah kewajiban yaitu salat Jumat, ini tidak bisa digugurkan kecuali oleh kewajiban yang lain. Kalau salat Idul Fitri itu adalah sunnah, maka tidak bisa menggugurkan salat Jumat yang hukumnya wajib. Karena sunnah ini lebih ringan sehingga tidak bisa mengalahkan yang lebih tinggi atau yang lebih wajib. Inilah hujjahnya sebagian ulama yang mengatakan salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah wajib. Tapi pendapat ini ditolak oleh guru saya dari Sudan, Syekh Naji Al-Baqir. Beliau mengatakan itu bukan dalil, itu hanya sekedar pemikiran, dan pemikiran tidak bisa dipakai ya, dalam hal ini. Masalah yang ke-10, qira'atu awakhiris suwar wa awsatiha fil fariidah. Membaca akhir atau tengah surat dalam salat fardu. Ini juga tidak ada hadis yang sahihnya sama sekali. Misalnya, akhir surat itu apa? 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca pada salat fardu. Atau membaca ayat kursi di dalam salat fardu. Tidak ada hadis yang sahih. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti tidak ada hadis yang sahih, berarti kita dilarang. Bukan. Silahkan, diperbolehkan. Kita membaca hanya sebagian ayat saja dari apa? Dari satu surat. Sebagiannya saja, tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukannya pada salat-salat sunnahnya. Pada saat salat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, itu kan beliau juga membaca 1 ayat saja. Ya, pada rakaat pertama, rakaat yang kedua juga membaca 1 ayat saja. Nah, apa yang diperbolehkan di dalam salat sunnah itu juga diperbolehkan di dalam salat yang wajib. Karena antara salat sunnah dengan salat wajib ini hukum-hukumnya sama. Kecuali yang dibedakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Nabi tidak membedakan, maka hukumnya berarti sama. Berarti doa iftitah yang dibaca Nabi pada saat qiyamul lail boleh kita baca pada saat salat fardu. Kemudian iftitah yang dibaca Nabi pada saat salat fardu boleh diganti pada saat salat tahajud. Padahal salat tahajud adalah sunnah. Tidak ada masalah seperti itu karena hukumnya adalah sama. Nah, akan tapi kalau kita bicara masalah hadis,
Memang hadis tidak ada yang mengatakan Nabi membaca akhir atau tengah surat di dalam sholat fardunya. Kalau dalam sholat sunnahnya malah ada hadis-hadis yang sahih, ada beberapa. Masalah berikutnya yang ke-11, qira'atu surataini fi rak'atin minal fardhah. Membaca dua surat dalam satu rakaat sholat fardu. Ini juga tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam sholat isya misalnya ya, saya membaca surat Qul huwallahu ahad. Selesai itu saya tambahi Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini enggak pernah dilakukan Nabi dalam hadis yang sahih, enggak ada. Dilakukan sahabat Nabi? Iya. Ada seorang sahabat Nabi suka surat Qul huwallahu ahad. Setiap kali ngimami selalu Qul huwallahu ahad, selesai kemudian tambah satu surat lagi. Sahabat-sahabatnya protes ya, ngapain baca dua surat? Satu surat saja kayak Nabi. Maka dia mengatakan, saya tetap akan membaca dua surat. Atau kalau kalian melarang saya nggak mau jadi imam. Maka para sahabatnya merasa keberatan kalau dia tidak mau jadi imam. Karena memang dia orangnya baik. Untuk menjadi imam baik. Sehingga mereka mengatakan, ya sudahlah kami ngalah, tetap kamu jadi imam. Sampai di Madinah, maka dilaporkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dia nggak puas kalau membaca satu surat. Maka dipanggil oleh Nabi, ditanya, kenapa kamu membaca dua surat itu? Maka beliau mengatakan bahwasanya saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi mengatakan, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk ke dalam jannah. Maka berarti diperbolehkan untuk melakukannya. Jadi yang melakukan adalah sahabat Nabi, Nabi membiarkan. Tapi Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Maka boleh juga kita melakukannya, meskipun lebih baik kita tidak melakukannya karena tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih baik itu yang dilakukan Nabi, ya, bukan yang dilakukan sahabat, meskipun diperbolehkan oleh Nabi. Masalah yang ke-12, qira'atu ba'di suratai sajdati wal insan fi fajril Jumat. Membaca sebagian dari surat As-Sajdah dan surat Al-Insan atau Ad-Dahr dalam salat subuh pada hari Jumat. Tadi sudah saya katakan, termasuk sunnah Nabi, kalau salat subuh pada hari Jumat, itu rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat yang kedua surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Dan di dalam riwayat Tabarani dikatakan bahwa Nabi melakukan ini secara mudawamah. Mudawamah itu continue. Pokoknya setiap salat subuh, kemudian hari Jumat, nah itu selalu membaca dua surat ini. Dan yang saya tahu, termasuk kiai-kiai kontemporer di Indonesia yang melakukan sunnah ini adalah Kiai Hamka, Profesor Dr. Hamka. Nah itu beliau mempunyai kebiasaan kalau hari Jumat selalu membaca ini ketika beliau mengimami di desanya sana. Dan saya pernah mendengar cerita ini dari biografi yang ditulis tentang beliau. Nah, ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian orang merasa bahwasanya surat As-Sajdah ini terlalu panjang, sehingga diambil sebagian saja, mungkin satu rukuknya saja, atau mungkin satu halamannya saja, atau diambil 5 ayatnya saja. Nah, kemudian nanti pada rakaat yang kedua juga membaca surat Al-Insan, tapi diambil sebagiannya saja. Itu tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sahih itu dua surat ini dikatamkan dalam salat subuh ini, sehingga memang cukup agak panjang, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat subuh itu seharusnya lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya, berdasarkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Al-Isra. Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dan bacaan pada salat subuh, ya. Jadi salat subuh disebut sebagai Quran ini karena apa? Bacaannya lebih panjang daripada salat-salat yang lainnya. Masalah yang ke-13, al-mudawamah ala qisaril mufassal fil maghrib. Continue selalu membaca qisarul mufassal di dalam salat maghrib, tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Bahwasanya Nabi itu sering, tapi tidak continue loh ya, sering membaca qisarul mufassal pada salat maghrib, iya. Tapi kalau continue selalu, nah itu nggak ada yang sahih. Jadi qisarul mufassal itu adalah surat-surat yang pendek dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Ini sering dibaca Nabi pada salat maghrib. Adapun awsatul mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail, ini biasa dibaca Nabi pada salat Isya. Adapun tiwalul mufassal, yaitu dari surat Qaf atau surat Hujurat sampai dengan surat Al-Mursalat, ini biasa dibaca Nabi pada salat subuhnya. Tapi kalau diselalukan, selalu salat maghrib itu membacanya qisarul mufassal, ini nggak ada hadis yang sahih dari Nabi. Karena Nabi bahkan pernah membaca surat At-Tur di dalam salat maghribnya, ya, sampai khatam At-Tur itu diselesaikan. Jadi agak cukup panjang. Bahkan yang paling panjang, Nabi itu membaca surat Al-A'raf dalam salat maghribnya. Surat Al-A'raf dikatamkan dalam 2 rakaat.
Silahkan nanti antum hitung. Surat Al-A'raf itu termasuk surat yang panjang lah. Kalau dikatamkan dalam 2 rakaat, ini perlu waktu yang lama. Mungkin menjelang Isya itu selesainya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ke-14. Qira'atu ba'dil jum'ah wal munafiqun fi salatil jum'ah. Membaca sebagian surat Al-Jum'ah dan sebagian surat Al-Munafiqun dalam salat Jum'ah. Ini juga tidak ada yang sahih dari Nabi. Yang benar adalah membaca surat Jum'ah dan Al-Munafiqun semuanya dikatamkan. Nah, mungkin zaman sekarang orang kalau dikatamkan terlalu kepanjangan, ya, akhirnya kemudian diringkas membaca cuma 1 rukuk saja. Nanti kemudian rakaat yang kedua juga begitu. Al-Munafiqun tidak diselesaikan. Nah, ini tidak sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadisnya yang sahih dalam hal ini. Masalah yang ke-15, as-sujud ala qauril imamah. Sujud pada lingkaran surban. Maksudnya, kalau seseorang memakai surban, ini kan melingkar pada kepalanya. Nah, sujudnya ngepasi pada lingkarannya ini. Tidak sampai kepada jidatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak ada hadis yang sahih. Yang sahih adalah justru Nabi itu menyuruh supaya jidat kita ini menempel pada tanah. Sehingga sebaiknya memang ini dibuka begini. Meskipun kalau misalnya ketutupan begini dan yang menempel adalah pecinya, ya insya Allah tetap sah. Sebagaimana lutut kita, ini kan juga termasuk anggota sujud. Ini ketika sujud juga tidak langsung nempel tanah, tapi tertutupi oleh celana kita. Nah itu juga sah juga. Demikian juga jidatnya ini. Akan tapi yang lebih utama supaya kita keluar dari khilaful ulama, maka jidat itu dibuka pada saat sujud supaya betul-betul nempel pada tanah. Nah, yang benar bahwasanya sujud pada lingkaran surban, masalah ini yang benar adalah dilakukan oleh sebagian sahabat, Ibnu Abbas atau yang lainnya. Ya. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hadis yang sahih dari beliau dalam masalah ini. Masalah yang ke-16, al-ajn fi shalah. Melakukan ajn di dalam salat. Masih ingat ajn nggak, Pak? Ajn itu bangkit dengan begini nih. Dari sujud, kemudian kita mau bangkit itu dengan dikepalkan begini. Namanya al-ajn. Nah, masalah ini menurut Syekh Bakar Abu Zaid tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Yang mensahihkan hadis ini adalah ulama kontemporer, yaitu Syekh Al-Albani. Sementara ulama-ulama sebelum beliau tidak ada satupun yang mensahihkannya. Nah, sehingga oleh Syekh Abu Zaid, beliau menulis sebuah kitab khusus yang menolak pendapatnya Syekh Al-Albani yang mensahihkan hadis tentang ajn ini. Cuman saya secara pribadi memang lebih cenderung kepada fatwanya Syekh Al-Albani bahwasanya hadis itu ada yang sahih. Karena beliau mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang didhaifkan oleh para ulama itu hadis-hadis yang tidak diriwayatkan di dalam kitab ini. Mu'jamnya Abu Ishaq Al-Harbi. Memang sanadnya semuanya dhaif. Tapi kalau yang diriwayatnya Abu Ishaq Al-Harbi di dalam kitab Mu'jamnya Mu'jam Gharibul Hadis, ingat saya di dalam kitab Gharibul Hadisnya, maka itu hadisnya atau sanadnya adalah sahih, yaitu dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan ini saya mengambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Umar kalau dari sujud kemudian bangkit itu pakai mengepal begini. Maka silahkan kalau mau pakai mengepal nggak ada masalah. Akan tapi kalau pengen untuk selamat dari perselisihan ya sudah nggak usah pakai mengepal ya, karena menurut Syekh Bakar ini tidak ada satupun hadis yang sahih di dalam masalah ini. Masalah yang ke-17, al-qunutu fil fajr ila an faraqat dunya. Kunut subuh hingga wafat. Nabi kunut subuh hingga wafat. Ini banyak hadis yang membicarakan gini, tapi nggak ada satupun yang sahih. Sehingga yang benar adalah kunut subuh itu tidak dilakukan kecuali kalau ada nazilah. Kunut subuh, kunut duhur, kunut asar, kunut maghrib, kunut isya semuanya sama. Tidak dilakukan kecuali kalau ada nazilah. Kalau tidak ada nazilah, maka tidak dilakukan kunut apapun juga. Yang mengatakan seperti ini adalah Al-Imam Al-Mausili. Beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang membicarakan bahwa Nabi kunut subuh hingga wafatnya. Bahkan yang hadis sahih riwayatnya Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik, bahwasanya Nabi itu kunut selama 1 bulan, kemudian beliau meninggalkan kunut itu. Maksudnya kunut nazilah ya, bukan kunut subuh. Masalah yang ke-18, at-tasmiyah fit tasyahhudil awal wal isti'adzah minal arba' fihi. Tasmiyah yaitu membaca bismillah di dalam tasyahud awal atau berlindung dari 4 hal pada tasyahud awal. Ini juga tidak ada satupun hadis yang sahih. Sehingga bacaan at-tahiyat kita langsung at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan terusnya.
Tidak pakai bismillah at-tahiyat, nggak pakai itu ya. Karena bismillahnya nggak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Demikian juga berlindung dari 4 hal. Maksudnya adalah isti'adzah yang biasanya kita baca di akhir tahiyat. Tahiyat yang terakhir, yang keempat itu. Rakaat yang keempat. Yaitu kita berlindung dari al-masihid dajjal, fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya itu. Itu tidak dibaca pada tasyahud awal. Kalau ada hadis yang membicarakan hal itu, maka hadisnya tidak ada yang sahih sama sekali. Masalah yang ke-19, taslimatun wahidah. Yaitu salam satu kali saja di dalam sholat. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya salam itu ada 4 cara ya. Salah satu dari 4 cara itu adalah salam satu kali saja, yaitu menoleh ke arah kanan tapi sedikit saja menolehnya, enggak usah banyak-banyak. Nah, masalah ini menurut sebagian ulama yaitu Ibnul Qayyim dan yang lain-lainnya bahwasanya masalah ini tidak ada satupun hadis yang sahih sama sekali. Akan tapi Syekh Albani berbeda pendapat ya. Beliau mengatakan ada hadis yang sahih sehingga beliau memperbolehkan salam satu kali karena dianggap itu ada dalilnya yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ibnul Qayyim beliau mengatakan bahwasanya hadis yang meriwayatkan hal ini yang paling bagus itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam kitab Sunan. Akan tapi hadis itu ma'lul. Ma'lul itu artinya mempunyai cacat. Cacat yang tersembunyi sehingga tidak mengetahui cacat ini kebanyakan orang. Kalau orang itu tidak memperdalam ilmu hadis secara mendalam, maka ketika melihat sanadnya itu menganggap wah ini sanadnya sahih. Padahal kalau dia memperdalam, maka dia bisa tahu bahwasanya salam satu kali itu adalah hadis yang ma'lul. Itu pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau memang kita mau melaksanakan salam satu kali dalam salat ini, kalau memang mau melakukan itu ya, maka jangan dilakukan pada salat wajib. Pertama, karena hadisnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan nggak ada yang sahih sama sekali. Kedua, karena meskipun ini dilakukan oleh Nabi, menurut hadis yang mensahihkan, itu pun dilakukan pada salat sunnahnya. Pada salat sunnahnya. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang dilakukan Nabi pada salat sunnahnya, pada salat sunnah kita, dan kita melakukan apa yang dilakukan Nabi dalam salat wajibnya, pada salat wajib kita juga. Baik. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya dalam hal ini ada 3 hadis. Hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya Aisyah, hadisnya Anas. Tapi semua hadis ini semuanya hadis yang ma'lul alias mempunyai cacat sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian yang mengatakan salam satu kali itu sebagian dalilnya itu adalah perbuatannya ahli Madinah, penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu turun temurun mereka kalau salam kadang-kadang satu kali saja. Assalamualaikum. Nah maka perbuatan penduduk ahli Madinah ini, penduduk Madinah ini dianggap sebagai dalil. Nah ini menurut Imam Malik memang begitu. Bahwasanya perbuatan penduduk Madinah bisa dijadikan dalil. Sebagaimana Al-Quran dijadikan dalil, hadis Nabi dijadikan dalil. Perbuatan ahli Madinah juga bisa dijadikan dalil. Tapi murid beliau yaitu Imam Syafi'i mengatakan nggak bisa. Yang dijadikan dalil itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'.